Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumende, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Semalam saya baru saja nonton film Indonesia yang berjudul KKN di Desa Penari. Kisah ini sempat booming beberapa waktu yang lalu, kemudian dibuatkan filmnya dan baru bisa tayang sekarang. Sebagai penonton, saya memiliki beberapa catatan terhadap film ini. Saya mengumpulkan ada 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Apa saja itu? Ayo kita bahas bareng-bareng. Oh iya, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa teman yang masih asing dengan istilah KKN. Jadi KKN ini adalah kuliah kerja nyata. Satu mata kuliah dengan beban 3 SKS yang biasanya baru bisa diambil itu mendekati semester akhir atau setelah semester 6. Jadi tujuannya adalah menerapkan apa yang telah kita peroleh selama 6 semester sebelumnya, kita terapkan, kita aplikasikan langsung ke dalam masyarakat. Nah, biasanya kampus memberangkatkan mahasiswa KKN ini dari seluruh fakultas dicampur menjadi satu, jumlahnya bisa ratusan, kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berisi 5-7 orang mahasiswa, kemudian disebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Namun ada juga kampus yang mengizinkan mahasiswanya untuk mencari lokasi KKN sendiri. Nah, jangka waktu KKN ini memakan waktu yang cukup lama, biasanya berkisar antara 2-3 bulan. Dan selama 2-3 bulan tersebut, mahasiswa wajib untuk tinggal atau stay di wilayah tersebut. Tujuannya ya supaya bisa lebih memahami persoalan yang ada di wilayah tersebut, kemudian bisa mengeluarkan solusinya. Nah, kegiatan KKN biasanya ya pertemuan-pertemuan dengan warga lokal, mengumpulkan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, ada berapa permasalahannya, kemudian bersama-sama mencarikan solusinya. Nah, tinggal bersama-sama selama 2-3 bulan bersama orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya, ini biasanya meninggalkan sejuta kisah. Ya, kisah apa lagi kalau bukan kisah percintaan. Bisa dengan sesama peserta KKN, bisa dengan warga lokal. Dan biasanya cinta ini bersifat cinlok, cinta lokasi, yang akan berakhir ketika KKN ini berakhir. Nah, biasanya kisah cinta ini tidak hanya mendera bagi mereka yang masih jomblo, tapi juga mendera bagi mereka yang sudah punya pasangan atau sudah punya pacar. Tapi ya sekali lagi ini hanya cinlok yang hanya berlangsung selama 2-3 bulan, setelah itu ya selesai. Dan tidak jarang juga ada kisah cinta KKN yang sudah berlebihan sehingga langsung dinikahkan oleh masyarakat lokal, baik dengan sesama peserta KKN atau dengan warga lokal. Di kampus saya termasuk yang beruntung karena mendapatkan lokasi KKN yang hanya berjarak 5 kilo dari rumah. Jadi ya serasa tidak KKN, hanya pindah tidur ke desa tetangga. Oke, kembali ke film. Nah, berangkat dari kuliah kerja nyata itulah kisah KKN di Desa Penari ini berawal. Untuk menghindari spoiler, saya tidak akan membahas detail film ini, jadi hanya akan membahas hal-hal yang bersifat umum saja, namun sangat mempengaruhi film ini. Saya sudah mengumpulkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Kita bahas 3 kelebihan film ini terlebih dahulu. Yang pertama, gambar yang sangat indah. Film ini mampu menyuguhkan pemandangan yang sangat-sangat indah dan sangat detail dari lokasi syutingnya. Bagi para pecinta outdoor, pasti sangat termanjakan dengan pemandangan yang ada di film ini. Dan pasti ingin mengunjungi daerah tersebut karena saking indahnya. Yang kedua, latar film atau lokasi KKN. Latar film ini digarap dengan sangat-sangat serius, sehingga mampu menampilkan lokasi KKN yang benar-benar di tengah hutan. Kita sebagai penonton itu ikut merasakan betapa lokasi KKN ini sangat jauh sekali, penuh perjuangan untuk mencapai lokasi KKN tersebut. Jadi kita bisa merasakan, wah gila, lokasi KKN ini jauh dan di tengah hutan. Nah, film ini berhasil menimbulkan kesan kepada penonton seperti itu. Yang ketiga, suara yang mantap. Dari awal sampai akhir film ini, kita disuguhkan suara yang mantap khas film horor tanpa henti dari awal sampai akhir.
Bahkan suara korek api dinyalakan pun suaranya benar-benar mampu membuat bulu kuduk berdiri. Ini terbukti dari sisi kiri dan kanan saya yang nonton sambil meringkuk, menutup kupingnya sambil topinya diturunkan supaya nggak melihat langsung ke layarnya. Benar-benar mantap. Nah, itu tadi 3 kelebihan film ini. Lantas, apa saja kekurangannya? Berikut adalah 3 kekurangan film ini. Yang pertama, ada satu sosok jenis hantu yang seakan-akan dia berdiri sendiri terlepas dari jalinan film ini secara utuh. Jadi setelah film selesai, kita hanya menangkap, hantu itu hubungannya apa ya dengan plot film ini. Jadi seakan-akan cuman hantu tambahan untuk membuat seram film ini. Padahal menurut saya itu malah membuat pertanyaan bagi penonton. Ada baiknya mungkin hantu yang dimunculkan untuk lebih menimbulkan keseram itu adalah hantu yang mendukung film ini, hantu yang berasal dari kelompok utama di film ini. Atau paling tidak kalau memunculkan hantu lain, nah hantu lainnya ini paling tidak dimunculkan sewaktu rombongan hantu film ini muncul. Jadi kesannya, oh ini ternyata walaupun bentuknya beda, tapi dia satu rombongan dengan hantu yang merupakan plot inti dari film ini. Nah, di sini di film ini dia benar-benar seperti terpisah. Jadi ya hanya seperti figuran lah, nggak ada kesan apapun. Yang kedua, klimaks dari film ini kurang menggelegar. Hal ini mungkin karena penyebab dari klimaks tersebut tidak dituturkan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, secara bertubi-tubi, tapi hanya dimunculkan sekilas-sekilas, sehingga ketika klimaks film itu terjadi seakan-akan penyebabnya kurang mantap, kurang ada penyebab mengapa klimaks itu terjadi gitu. Nah, seandainya penyebab dari klimaks tersebut itu dituturkan dari awal sampai akhir, mungkin klimaksnya akan lebih terasa. Tapi ketika penyebab dari klimaks film itu dituturkan secara detail, film ini akan menjadi film dewasa. Yang ketiga, alur cerita yang terpotong-potong. Jadi ada beberapa screen itu yang tidak nyambung dengan screen sebelumnya, dan itu membuat penonton itu bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba sudah ada di situ, loh kok tiba-tiba sudah ada di situ, dan pertanyaan ini muncul beberapa kali, sehingga alur cerita film ini kurang smooth. Dan menurut saya ini adalah permasalahan klasik dari film Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi plot yang tidak smooth, plot yang tidak mulus, yang membuat kita penonton bertanya-tanya, loh kenapa tiba-tiba sudah sampai situ aja. Nah, menurut saya plot yang kurang mulus itu yang harus diperbaiki oleh sineas Indonesia. Bagaimana menyajikan plot yang smooth, yang mulus, sehingga penonton bisa benar-benar hanyut ke dalam rangkaian cerita yang terjadi. Kesimpulannya, film ini sudah mampu menyajikan gambar dan suara yang sangat luar biasa, namun masih kurang dalam hal penyajian plot atau alur film yang masih terpotong-potong. Oke, sampai di sini reviewnya. Menurut saya film ini asik untuk ditonton bareng-bareng bersama teman-teman, terutama bareng bersama kisah cinta kita pada waktu KKN dulu. Oke, terima kasih. Selamat sore.